Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran demi pembelajarannya setiap harinya ya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Aisyah Kumaira, biasa dipanggil Kak Aisyah. Pada kesempatan kali ini, untuk sesi ini saya akan memberikan pembahasan atau penjelasan tentang tes potensi skolastik atau TPS, khususnya buat subtes penalaran umum atau PU. Nah, ini subtes pertama yang akan teman-teman hadapi ketika mengerjakan soal-soal UTBK. Dan ini juga cukup orang bilang atau biasanya siswa bilang itu cukup susah. Kenapa? Karena memang betul-betul harus memahami materi atau memahami teks yang ada di dalam soal tersebut. Karena kalau tidak memahami, sepertinya akan sangat sulit karena semua jawaban pasti berdasarkan isi teks. Oke, teman-teman? Oke, sekarang kita melangkah ke saya sedikit sebelum saya masuk ke dalam soal, saya akan sedikit memberikan mungkin penjelasan singkat tentang sebenarnya penalaran umum itu seperti apa. Mungkin juga teman-teman di sini sudah mendapatkan juga penjelasan dari tentor sebelumnya. Namun di sini saya cuma mau menyinggung sedikit atau mereview sedikit tentang apa saja sih sebenarnya yang perlu dipahami dalam tes penalaran umum itu sendiri. Nah, di sini saya tuliskan ya teman-teman bahwa Oke, sini saya tulis ya bahwa tes penalaran umum atau biasa kita sebut dengan tes PU atau penalaran umum, ini sebenarnya adalah kolaborasi antara TPA atau tes potensi akademik dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia selalu identik dengan teks, pemahaman teks, kemudian untuk TPA-nya sendiri lebih kepada penalaran untuk logika-logika berpikirnya sesuai dengan isi teks, seperti itu. Jadi kalau saya bilang di sini, maka penalaran umum itu berarti erat kaitannya dengan soal-soal TPA, ya, yang dikolaborasikan ditambah dengan soal bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tadi saya bilang kalau dia TPA itu karena dia berkaitan dengan logika berpikir ya, karena memang betul di penalaran umum itu lebih banyak ke logika berpikir. Kalau bahasa Indonesia lebih banyak kepada pemahaman teks. Kemudian juga lebih kepada teknik membaca, ya, teknik membaca di mana supaya kita membacanya itu bisa lebih cepat, kemudian karena cepat tersebut juga bisa lebih paham, karena satu teks saja itu bisa sampai 8 nomor, ya, 8 nomor, sehingga ketika kita sudah tidak paham teksnya dan tidak mengetahui teknik membaca yang baik, sekiranya 8 nomor ini akan salah ke depannya dengan menggunakan teks tersebut. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan teksnya. Jadi untuk logika di sini itulah kenapa di soal-soal penalaran umum itu ada juga beberapa soal-soal berkaitan dengan premis. Jadi P1 dan P2, ketika ada P1 ada P2-nya, maka penarikan kesimpulannya seperti apa ya. Jadi penarikan kesimpulan menggunakan silogisme dan sebagainya. Kemudian ada juga soal-soal berkaitan dengan prediksi. Ya, misalnya ketika data tersebut pada tahun sekian, berapa prediksinya, tahun sekian, bagaimana peningkatan, pengurangannya, itu berdasarkan data dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan isi teks, kesimpulan isi tabel, kesimpulan berkaitan dengan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan logika dan juga pemahaman dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di dalam indikator penalaran umum memang kita sama-sama memahami bahwa di penalaran umum itu memang selain dia mau menguji tentang bagaimana kita melakukan penalaran atau bernalar secara umum, dia juga mau mengukur bagaimana kita memahami yang namanya data secara statistik. Makanya kenapa di dalam soal-soal penalaran umum, kalau kalian biasa lihat soal-soalnya ya, sepertinya selalu pasti ada namanya tabel, ya. Makanya di situ biasanya ada kita pemahaman tabel. Ya, jadi indikatornya adalah data statistik, atau entah itu data statistiknya dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk misalnya diagram,
atau dalam bentuk gambar, itu apapun. Intinya semua data statistik yang disajikan berisi sebuah data yang tentu pasti berhubungan dengan yang namanya isi teks tersebut. Jadi tidak mungkin datanya tidak sesuai dengan isi teksnya. Dan biasanya untuk data statistik itu dia mengambil 2-3 nomor. 2-3 nomor di terakhir itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti berdasarkan tabel tersebut, berdasarkan grafik di dalam teks, berdasarkan gambar yang tertera dalam teks, manakah pernyataan yang sesuai. Nah, itu semua soal-soal di mana kita bisa mengetahui atau memahami data secara statistik, seperti itu. Nah, jadi ada TPA dan juga ada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia lebih kepada pemahaman teks, karena pemahaman teksnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas penalaran umum dengan 2 bentuk teks ya. Semoga kita bisa memahami dan juga bisa menyelesaikan dalam waktu kurang lebih sejam ke depan. Oke, teman-teman, silakan dibaca soal-soal tersebut, kemudian sama-sama kita pelajari. Nah, untuk teks pertama kita akan bicara soal penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Nah, DBD ini jadi dia bicara soal isu kesehatan. Sebenarnya menjawab soal penalaran umum itu adalah ada manfaatnya juga sih sebenarnya, karena teman-teman itu bisa mendapatkan banyak informasi dengan teks yang tertera. Jadinya tahu, oh kalau DBD itu seperti ini ya. Nah, kenapa? Karena selalu soal bahasa Indonesia dan penalaran umum itu soal-soal berisi teks yang tentu sangat informatif buat teman-teman pahami dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengerjakan soal. Nah, saya coba blok dulu ya pembahasan kita hari ini, yaitu teks berkaitan dengan demam berdarah dengue atau DBD. Mungkin teman-teman sudah paham ya, dan bahkan mungkin kita sudah pernah juga menderita DBD itu sendiri. Nah, ini banyak berkaitan dengan DBD. Kita coba telah dulu ada berapa paragraf yang ada di sini. Oh, ternyata ada 4 paragraf ya. Ada 4 paragraf. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan the last yaitu paragraf keempat. Nah, soal-soal seperti ini memang selalu soal-soal yang punya paragraf yang cukup panjang dan cukup meribetkan ya, cukup ribet dan seterusnya. Nah, kita melangkah ke nomor pertama. Kalau ada soal seperti ini teman-teman, yang pertama kalian harus lihat adalah langsung lihat ke soalnya. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya langsung membaca paragraf 1, lanjut ke 2, paragraf ketiga, lalu langsung paragraf keempat, oke lah teman-teman bisa mengetahuinya. Tapi bisakah kita dengan kemampuan otak manusia langsung menghafal semua isi paragraf tersebut? Tentu tidak ya, membutuhkan waktu dan konsentrasi yang lebih tinggi. Makanya kalau kita menjawab soal seperti ini, upayakan untuk membaca dulu teksnya. Misalnya kayak nomor 1. Nomor 1 berdasarkan paragraf 1 berarti ada statement di dalam paragraf 1 yang akan menjadi clue kita untuk menjawab soal tersebut. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung dibaca semua karena akan wasting time dan wasting energinya teman-teman. Menghabiskan sangat waktu dan juga energi. Dan apalagi ini agak bolak-balik logika, kadang kita agak bingung-bingung. Kenapa? Karena memang penalaran umum itu bagaimana kita bernalar. Dan ketika kita tidak berkonsentrasi, rasanya sangat sulit untuk menjawab soal seperti ini. Nah, kita melangkah ke nomor 1. Berdasarkan paragraf 1 berikut ini adalah gejala khas DBD, yaitu. Nah, ini kan dia bilang di sini adalah berdasarkan paragraf 1 ya. Berarti oke, sekarang kita fokus ke paragraf pertama. Dia menanyakan bagaimana sebenarnya gejala khas DBD, gejala khas DBD. Coba kita lihat di manakah paragraf di bagian manakah di paragraf 1 yang menjelaskan tentang gejala. Oh, ternyata ada di kalimat 1, 2, 3, kalimat ketiga, yaitu gejala khas DBD, yaitu suhu badan yang tinggi atau panas, nyeri sendi, sakit kepala, otot, dan tulang, juga sampai sakit ke area belakang mata. Nah, ya, jadi bisa kita bilang, coba kita cari kira-kira mana sih yang bisa menyasar ke hal tersebut, ya. Ya, jadi suhu badan panas. Berarti suhu badan panas berarti bisa kita bilang ini adalah demam. Kemudian nyeri sendi, sakit kepala, otot dan tulang juga sakit area belakang mata. Ya, sepertinya di sini kita lihat ya, kalau kayak begini, demam tinggi, muntah-muntah, diare, sepertinya muntah-muntah dan diare tidak disebutkan di dalam teks, berarti bukan ini ya. Gatal merah di kulit, kemudian demam dan muntah-muntah. Muntah-muntah tidak disebutkan dalam suatu gejalanya. Diare, muncul bintik merah di kulit dan sakit kepala. Diare nampaknya tidak dituliskan ya. Oke, nyeri sendi ada, sakit kepala ada, otot dan tulang juga ada.
Ya, dan suhu badan tinggi berarti artinya demam. Berarti bisa kita bilang, oh ternyata gejala khas DBD itu adalah nyeri sendi, sakit kepala, otot dan tulang, serta adanya suhu badan yang tinggi. Nah, sementara kalau di error, oh tidak disebutkan muntah-muntah, berarti error juga salah. Jadi jawabannya nomor 1 adalah delta. Jadi seperti itu ya menjawab. Jadi teman-teman perhatikan, kenapa perlu untuk memahami teks? Karena kalau kalian sudah paham teks, kalian tahu bagaimana menemukan yang namanya clue di dalam teks. Jadi setiap soal di penilaian umum itu selalu mengatakan bahwa berdasarkan paragraf 1, berdasarkan paragraf 3, berdasarkan paragraf 7 misalnya. Itu berarti teman-teman fokus saja ke paragraf itu karena setiap paragraf akan memberikan yang namanya clue atau kata kunci yang membantu kita untuk menjawab soal per soal seperti itu. Oke, jadi nomor 1 jawabannya delta.